berkenaan dengan kebijakan anggaran per level pemerintahan. Nah ini kami juga mengkaji juga PSBS ini ada yang disebut lembaga adat desa, Pak. Dan saya eksplisitkan kenapa waktu Harita Perbu Manek itu gara-gara itu membahas itu, Pak. Poin itu, poin pranata kebudayaan. Poin ketiga itu ada yang disebut lembaga adat. Di stakeholder DPRD yang regulasinya dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu ada lembaga adat desa. Jadi maknanya apakah lembaga adat ini di pranata kebudayaan menjadi kamarnya lembaga adat desa atau tidak, begitu. Nah itu intinya kenapa mandek. Tapi kemudian saya kira mah gambar sakotret kayu api daerah atas frekuensinya atas kami Bang Haji ulah dihapus Bang Haji. Mohon betul. Nah, maksudnya begini Pak. Desa itu adalah muara daripada program-program seluruh SKPD. Saya kira kita setuju. Begitu. Dan untuk mengefektifkan agar komunitas kebudayaan ini bisa menyerap anggaran, itu harus ditata mulai dari tingkat desa, Pak. Begitu. Nah di desa ada yang disebut lembaga adat desa karena Permendagri 18 tahun 2018 ini memerintahkan kepada pemerintah desa itu membentuk dua lembaga, LKD dan LAD. Kalau LKD seperti RT, RW, Karang Taruna, LPM dan sebagainya, begitu. Dan lembaga adat desa. Dan saya kira dari 270 desa itu hampir 90% mengabaikan LAD-nya, lembaga adat desanya, yang dibentuk hanya LKD-nya saja. Nah, maka kemudian saya kira strategis kebudayaan di tingkat kabupaten pun harus menata yang tadi pranata kebudayaan agar kemudian kebijakan anggaran itu mulai ditata rapi dari mulai tingkat desa. Naon ieu manu kebudayaan teh lah hanteu we cacantena hanteu we cacantena gitu maksudnya. Nah, ketika di tingkat desa itu harus ada menu apa supaya komunitas kebudayaan di tingkat desa itu bisa ngalor-lorna. Nah, itu senang urusan yang di Swalupora, yang DPRD, panggil DPRD apa? Ngomong orkestrasi eta, gitu. Supaya mempermudah masyarakat budaya bisa memanfaatkan anggaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pemerintahan desa punya kapasitas tertentu untuk memfasilitasi daripada aspirasi masyarakat. Nah, maka naik ke tingkat kecamatan. Nah, maka di sini pun naon wae menuna kita maksud teh sing jelas, sing jentre dan tersosialisasikan. Gitu. Karena pranata kebudayaan baik DKS maupun PSBS khususnya, mungkin RWS juga, itu sekarang membuat struktur turunan dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Begitu. Artinya ketika di tingkat kecamatan sebagai fungsi koordinatif mereka pun harus bisa diberdayakan oleh pemerintahan kecamatan. Dan apa menu programnya yang sekiranya kebijakan anggarannya bisa di unduh begitu. Nah, saya kira kalau misalkan memaintain kebijakan anggaran seperti itu, saya kira di suatu orang mau kewalahan gitu maksudnya. Untuk apa? Untuk mengakomodir ajuan-ajuan. Karena mungkin dengan strategi itu bisa memploting ketika datang ke suatu orang itu banyak mah kegiatan ieu mah datos aya menuna di desa. Menu ieu mah aya di kecamatan seperti itu. Nah, maka kemudian
kami mengharapkan justru Dispagupora bisa memetakan nanti kerjasama lintas sektoral. Ketika komunitas kebudayaan ingin membangun kegiatan ekonominya, maka kemudian buatlah nota kesepahaman dengan Disperindak misalkan, gitu, dengan dinas sosial yang kesra gitu maksudnya gitu dan sebagainya. Hoyong kanu ternak berarti panggil sekarang dinas peternakan, hoyong kanu perikanan kumaha dinas perikanan biasa memfasilitasi. Begitu. Saya tidak mau bahwa insan-insan seniman dan budayawan justru kemudian mereka mencari nafkahnya itu dari bakti suci kakarukun. Itu panu akhirnya jantan batal tergaduh ganyaran. Itu dan berkesenian sareng berkebudayaan dan akhirnya jantan mata pencaharian. Maka sisi lainnya tidak ada yang memperhatikan. Sedangkan kita sepakat bahwa kebudayaan itu meliputi langit dan bumi. Aduh, ya hartosnya ke parsial maksudnya. Saya pengen Pak Kadis atau punten seueur ari secara detail mah panginten mungkin mah secara garis badagna supados penginten mungkin oke di harewo sedang berjalan. Hasil beberapa informasi dari beberapa rekan, karena yang pertama kali saya itu silaturahmi itu dengan DKS ya di kopi pertama kali, kemudian juga dengan beberapa tokoh-tokoh budaya. Artinya ingin menyerap laksana saya simpulkan laksana kertas putih gitu lah. Karena terus terang saya bukan seorang budayawan, seorang praktisi juga bukan, tapi lebih sebagai manajerial. Artinya bagaimana sebuah keinginan dari Bapak Ibunya terakomodir melalui sebuah regulasi. Ada rencana-rencana yang sudah kami rencanakan, apa yang disampaikan, bahkan apa yang bisa dilakukan dengan sukarela, dengan swadaya, dan ada juga yang tidak bisa dilakukan dengan sukarela atau swadaya, ini lebih cenderung berbasis anggaran. Artinya begini, bahwa ada beberapa tingkatan anggaran yang sangat dimungkinkan untuk kemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Cuma pada sampai saat ini regulasi yang ada pada saat ini belum keberpihakan terhadap kebudayaan. Contoh di tingkat desa ada yang namanya dana desa. Itu lebih cenderung dominan dari pusat. Tapi ada juga yang ada dana DAD, DD yang Pak Wasman ADD sama DD ya. ADD lebih cenderung ke operasional desa, dana desa lebih ke fisik. Nah, di sana sebenarnya bisa untuk intervensi melalui sebuah regulasi. Kemarin dalam penguatan ekonomi, penguatan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sumedang dan sebuah regulasi itu yang namanya sekurang-kurangnya 20% untuk ketahanan pangan, sekurang-kurangnya tergantung daripada kebutuhan yang ada di desa. Itu mengenai pengalokasian untuk dana desa. Tingkatannya ya, tingkatan daripada dana desa yang ada di kecamatan yang namanya pagu indikatif kecamatan. Nah, ini bisa leluasa. Cuma pas sampai saat ini lebih diarahkan ya belum keberpihakan terhadap sektor kebudayaan. Kalau saja dana desa maksimal dan sekurang-kurangnya maksimal 5% dari masing-masing 1,3 ya 1,1 maaf dikoreksi Pak Wasman 1,1 sampai 1,4 M di masing-masing desa kali 270 desa kali 5 di bawah 5% aja luar biasa loh penggunaan dana desa untuk sektor kebudayaan. Belum ke atasnya yang namanya pagu indikatif kecamatan. Pagu indikatif kecamatan itu kalau dulu zaman saya sekitar 900. Sekarang berapa Pak Osman? 15 miliar. 500 juta. Ya. Kalau dulu sampai 1 miliar 900. Kenapa tidak pagu indikatif sebuah regulasi dari Pak BJ? Bayangkan umpama 10% lah
ya kali 26 luar biasa. Kalau masing-masing sekarang 500, 10% 500 juta berarti masing desa 5 juta ya, buat penertiban administrasi kayak biar pemeliharaan apa dan sebagainya, sewa gedung dan sebagainya untuk level kecamatan. Yang adanya PSBB di sana kenapa tidak gitu. Dan ini menjadi konsep kami Pak ya, konsep kami yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan di 2024. Ini sudah menjadi gambaran kami karena tingkatan dari anggaran baik dana desa, kemudian pagu indikatif kecamatan. Kalau sekarang ada pagu dinas ini sudah jelas sangat terbatas, akan lebih bagus dan lebih baik manakala pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sumedang ditunjang oleh bersumber dari dana desa. 5% aja untuk dari dana desa kali 1,4 taruhlah 5% dari 1 miliar berapa? 5 juta ya? 50 juta 50 juta kali 277 luar biasa itu kalau seandainya regulasi dimungkinkan untuk hal itu. Kedua pagu indikatif, dan terus terang saja kami juga sedang memikirkan bagaimana pada saat ini di luar pentahelik tersebut gitu kan, ada beberapa kegiatan yang terus terang saja kemarin juga pada kenyataan pada saat ini juga kami ditantang gitu kan, ditantang sama Pak PJ. Contoh terakhir Prakon itu tidak menggunakan anggaran Pak sama sekali, artinya tidak menggunakan bukelkan APBD enggak, tapi sukses loh Pak, sukses. Sekarang mohon maaf nih ya, itu yang namanya rencana ada RWS itu Muskercap apa namanya Pak ini dari Pak Apip mana? Nah, ini tantangan juga bagi kami di bulan November ya, harus ada kegiatan musyawarah RWS tersebut. Ini juga sedang kami lakukan. Hal-hal yang demikian sudah barang tentu menjadi kewajiban kami juga bagaimana memajukan salah satu kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian juga mengenai fasilitas administrasi infrastruktur yang berkaitan dengan DKS, memang sudah beberapa kali kita ngobrol dan ini sudah tersampaikan. Yang mudah-mudahan aja ini bisa terwujud di tahun 2024 gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud di tahun 2024 karena yang saya rasakan pada saat ini sebenarnya masih banyak yang PR dan apa-apa artinya dinas tanpa dukungan dari semua pihak, karena yakin operasional dari seksi kebudayaan ternyata ada di bapak-bapak. Kami semua hanya sebagai mediator antara keinginan dengan sebuah regulasi. Saya kira itu saja pada kesempatan ini, dan walaupun ada batu terjal segala macam pasti dia akan nyampe. Saya ingin contohkan begini. Sumedang itu mendapatkan DBHCHT itu lumayan cukup besar. Di kabupaten lain mohon izin pembagian DBHCHT itu kan sama Pak, 40% itu untuk kesehatan, 50%-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan di kabupaten lain kesejahteraan untuk masyarakat itu diambil sebagian oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga. Dan salah satunya juga diberikan kepada insan wilayah. Gitu kurang lebih seperti itu. Ada juga yang sama mereka diberikan ke Dinas Tenaga Kerja untuk peningkatan pelatihan dan juga pemberian peralatan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi pertanyaannya, ada nggak sih keinginan buat itu? Karena kalau ada, pasti akan dicari pada jalannya. Sumber duit banyak dari mana aja gitu. Bahkan mungkin begini ya, kalau kata Kang Adi tadi ada Halik Penta, Heli gitu ya. Di Sumedang ini perbankan banyak Pak. Mungkin kalau kita mau, bukan CSR rada susah, dikerjasamakan Pak dengan perbankan.
setiap kita mungkin yang mohon maaf ketika mereka pentas itu kemudian semuanya cashless gitu ya seperti itu, mudah-mudahan perbankan juga memberikan bantuan Pak. Untuk apa untuk teman-teman para budaya. Selama itu kita bisa komunikasi dan pemerintah dalam hal ini Pak Bupati itu sebagai pemilik dari BUMD yang ada di Sumedang sangat memungkinkan untuk memberikan dalam tanda kutip penekanan untuk bisa membantu. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ayana PSBS tadi memberikan perpustakaan pada sesama pagi gambar kita anggaran BD di desa-desa Kabupaten Sumedang itu biasa diangkut kegiatan seni budaya macam ya Pak Osman biasa betul di mana. Nah ini regulasinya ada di diri itu biasa Pak. Karjabi desa Anutis Jateng desa budaya. Jadi tantangan. Kalau sudah menjadi desa budaya maka diri itu bisa digunakan untuk. Makanya karena itu berjalan, yang membangun kan ade itu tujuannya kan supaya desa bilang ade deh. Jadi alokasi dari dana desa untuk sektor kebudayaan itu biasa. Nah, di mana seni budaya di desa tinu anggaran bidang tilu anu sumber tinu ADD. Ini kan kabupaten. Mohon. Nah, makanya alhamdulillah di Tanjung Sari kami ngadorong kepada desa Pak nganggarkeun, tapi kan sekarang hanya untuk pelatihan melihat makanan api saudara kali itu dengan sumber. Nah, tapi itu sesah Pak. Kalau apa sesah. Nah, terus tinu pagi digatip kewilayahan di tahun 2016 dugi ke tahun 2020 itu aya menu kebudayaan. Abi dititipkan di Parpora. Tiap tahun kalau festival Tanjung Sari itu rata-rata 200 minimal 10 juta. Tapi dianggap PMDM tidak dinas mana lah gitu. Karena tidak pernah aya Abi. Selalu dicoret, meskipun dicoret sama dinas. Biasa tidak bawa PPS Pak begitu. Karena dianggapnya bukan prioritas. Nah, PIK memang satu peluang untuk pembiayaan dengan catatan dinas sendiri bisa membukakan dengan Bapeda untuk membuka menunya itu Pak. Tapi itu bukan artinya ya tong hibah mereka gula hibah kegiatan. Kalau dulu itu festival Darah Balaja, festival Situraja itu selalu ada dari PIK. Ayah ulang sebenarnya tadi dia. Ayahnya Darah Balaja kan ayah kan ya. Nah, itu festival Situraja terus. Tapi setelah menu hilang, enggak ayah kan ya. Akhirnya di loyalnya melaksanakan di Swadaya. Nah, jadi tolong bukakannya. Menunya dikasih. Kalau menu dikasih, dinas oge amanah mereka laksanakan insya Allah. Karena kalau PIK itu kan anggaran yang bersifat kewenangan kabupaten, kewenangan dinas, artinya bukan kewenangan desa. Anu aneh mah yang tidak dibolehkan itu kan hibah basis berupa uang. Tapi sekarang sudah mulai keluar Pak dengan adanya kube itu kan hibah, tapi kita bisa tahun ini itu ada. Nah, termasuk ketika dibuka keran di sini, termasuk anggaran dari dari provinsi juga banyak, Pak. Dari provinsi juga banyak yang bisa diserap melalui Bank Kedes. Alhamdulillah Tanjung Sari dapat Pak tahun ini sekitar 3 miliar lah. Tapi semuanya tidak, karena tidak ada BNU di Sumedangnya untuk desa-desa aja untuk pengaspalan. Ya alhamdulillah. Nah, kalau untuk budaya, praktisi budaya enggak, tapi itu kan masuk ke kebudayaan. Karena di sana ada desa-desa yang tadi itu perencanaan desa budaya. Nah, jadi yang pertama
di desa itu memenuhi instruksi. Kalau diwajibkan mendengarkan kebudayaan minimal untuk pembinaan, itu desa pasti melaksanakan. Termasuk paku indikatif kecamatan. Waktu Pak Agus program di Tanjung Sari, bagus program yang sekarang itu Tanjung Sari 1 tahun 3 kali ada pembinaan kebudayaan melalui paku indikatif kecamatan, bukan kewilayahan Pak. Ya, yang sekarang tuh 15 miliar setahun. Kalau dulu itu